Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 17 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Bupati Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas penampilan grup 3 Serigala yang menuai kritik dalam acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi serta penandatanganan MOU pada perayaan Hari Jadi Pati dengan artis Vicky Prasetyo. Penampilan grup 3 Serigala di dalam gelaran penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi sekaligus penandatanganan MOU perayaan Hari Jadi Pati pada 9 Juni lalu menuai kritikan tajam. Aksi joget grup ini dianggap tidak pantas dilakukan di pendopo Kabupaten Pati, apalagi disaksikan oleh sejumlah tamu undangan. Menanggapi hal ini, Bupati Sudewo mengaku terkejut atas aksi tersebut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati. Ya, saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 Serigala di pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Memang itu tidak layak untuk lakukan di pendopo kabupaten, itu mestinya pasnya dilakukan di luar pendopo kabupaten. Dengan kejadian ini saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan. Terima kasih. Ia menegaskan insiden tersebut di luar perkiraan dan akan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, massa yang tergabung dalam Sukolilo Bangkit menggelar aksi di depan Mapolresta Pati. Mereka menuntut penutupan tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan menyebabkan tanah longsor, retak serta tak bisa lagi ditanami. Beginilah aksi warga yang tergabung dalam gerakan Sukolilo Bangkit di depan Mapolresta Pati. Massa mendesak penutupan tambang ilegal di Kecamatan Sukolilo yang dituding menyebabkan lahan longsor, retak dan tidak bisa lagi ditanami. Permasalahan ini sebelumnya sudah dilaporkan pada 9 April 2025 lalu, namun belum ada penanganan dari pihak kepolisian. Kekecewaan inilah yang membuat warga kembali turun ke jalan. Sayangnya mereka tidak ditemui langsung oleh Kapolresta dan hanya mendapat tanggapan dari Kasat Reskrim Polresta Pati. Koordinator aksi Slamet Rianto menyampaikan bahwa kondisi lahan yang rusak kini tidak bisa dimanfaatkan. Ia juga menyoroti aktivitas tambang berizin yang masih terus berjalan dan berharap ada pengawasan dari dinas terkait terhadap dampaknya. Hanya akan menindaklanjuti laporan kami. Sudah 3 bulan laporan kami harus ada tidak lanjut dari mereka, ada ketegasan hukum dari pihak kepolisian. Dan jelas di situ ada tambang ilegal, ada korbannya, ada tambang longsor. 11 tambang yang kita laporkan sampai dengan saat ini tidak ada tindakan tegas dari APH. Ada tambahan kerusakan ini terkait kerusakan tambang yang resmi maupun yang tidak resmi jelas-jelas merusak sekali, dan ini harus jadi perhatian semua masyarakat karena dampaknya sangat luar biasa, bukan hanya pada kami tapi kepada anak cucu nanti, karena gunung ini untuk kehidupan yang berkelanjutan, Gunung Pertiwi ini harus dilestarikan untuk kehidupan yang berkelanjutan. Dampaknya apa saja Pak? Kerusakannya dalam dampak jelaskan dampak atas pertambangan ya. Jelas ini ketika musim hujan ya kan, itu kan daerah resapan air. Ketika daerah resapan air itu dikeruk hilang, akhirnya air mengalir ke bawah sampai ke lahan pertanian, ke gimana banjir seperti itu. Saat ini lahan bisa digarap Pak yang longsor sama sekali tidak digarap. Memeranas ketika kekeringan, begitu panas ketika keadaan masyarakat sekitar. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Pati Ibda Hafid Amin menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah memanggil sejumlah saksi dan menginformasikan progres pemeriksaan pada pelapor. Penyelidikan masih kita dalami untuk rencana tidak lanjutnya, untuk periksa para pihak,
koordinasi dengan pihak terkait. Pemeriksaan saksi-saksi ada sekitar 14 orang. Itu dari berapa perusahaan atau anu? Bisa diteluskan? Masih kita dalami. Masih belum. Untuk menurut informasi di lokasi itu sudah ada izinnya, dan untuk pihak Polres Pati akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk lebih mendalam. Ia menambahkan penyelidikan masih terus berjalan dan dilakukan secara mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Grobogan Open Bupati Cup Turnamen Biliar resmi dibuka oleh Bupati Grobogan Setio Hadi. Kegiatan yang digelar di YSU Biliar Purwodadi ini diikuti oleh 300 peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, diantaranya Ketua DPRD Grobogan Lucia Indah Artani, Kepala Dispora Wahong, Ketua KONI Yoyo Prihantoro, serta Kepala Disperindak Pradana Setiawan. Ketua Panitia Grobogan Open Bupati Cup 2025 Turnamen Biliar, Muhammad Kaniek Ena, menyampaikan bahwa turnamen ini tidak hanya digelar untuk menjaring atlet berbakat, tetapi juga menjadi ajang untuk mengasah kemampuan para atlet biliar, khususnya menjelang Porprov Jawa Tengah. Terkait sistem pertandingan, ia menjelaskan bahwa babak penyisian akan dilaksanakan lebih awal. Hal ini dilakukan karena jumlah peserta yang mencapai 300 orang sehingga tidak memungkinkan seluruh pertandingan digelar dalam satu jadwal. Peserta turnamen datang dari berbagai daerah, tidak hanya dari Grobogan tetapi juga dari Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Jakarta, bahkan dari Bali dan Kalimantan. Dalam turnamen ini, total hadiah yang diperebutkan mencapai 51 juta rupiah, dengan hadiah utama sebesar 20 juta rupiah. Biliar kali ini Bupati Cup dengan Grobogan Open dengan peserta kurang lebih 300. Kemudian untuk sistem kejuaraan juga kita sudah kemarin penyisian mulai dari awal-awal bulan, karena kita tidak mampu apabila penyisian tersebut dijadikan di satu jadwal. Terus untuk hari ini jadwalnya kita sudah di Wilkat dengan perebutan untuk golden ticket. Kemudian untuk besok pagi kita sudah pengundian golden ticket 64 besar untuk perebutan hadiah utama. Dan saya sendiri juga mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pecinta olahraga khususnya biliar di Kabupaten Grobogan yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk pembibitan atlet-atlet yang lebih potensial. Dan terima kasih banyak untuk semua istilahnya semua sponsor dan atas dukungannya, Bapak Bupati, Ibu Ketua DPR, dan Forkopimda yang sudah sangat mendukung acara dan event ini. Tujuan dari kegiatan acara biliar apa, Pak? Untuk menggali potensi bibit atlet-atlet biliar yang nantinya kebetulan ini juga ada Porprov yang nanti diselenggarakan di bulan Agustus, dan tahun depan ada Porprov di Jawa Tengah. Untuk peserta kita ada dari utama di lokal ya, Kabupaten Grobogan, kemudian ada Semarang, Jawa Tengah ada Semarang, Salatiga dan sekitarnya, dan untuk Jawa Timur ada Surabaya, Magetan dan sekitarnya. Untuk yang area Jogja, Solo dan sekitarnya juga alhamdulillah pada berkenan hadir berpartisipasi. Dan untuk Jakarta juga ada perwakilan dari tiap-tiap teman yang ikut berpartisipasi untuk mendukung acara ini. Yang paling jauh kemarin juga ada dari Kalimantan sama dari Bali, kayak gitu. Terus ya sementara itu sih. Total hadiah diperebutkan? Total hadiah yang kita perebutkan 51 juta dengan hadiah utama 20 juta. Runner up kita ada di 8 juta, kemudian yang juara 3 ada di 3,5. Sudah. Terima kasih.
Sementara itu, Bupati Grobogan Setio Hadi saat membuka turnamen memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta seluruh peserta. Ia berharap dari ajang ini akan muncul bibit-bibit atlet biliar berbakat dari Grobogan. Tak lupa, ia juga berpesan kepada para juri agar memimpin pertandingan dengan baik dan adil demi kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Bupati Cup. Pembukaan turnamen ditandai dengan penembakan bola biliar oleh Bupati Setio Hadi yang didampingi oleh Ketua DPRD Grobogan, Lucia Indah Aratani. Sementara itu, Ketua KONI Grobogan Yoyo Priharatoro berharap agar Grobogan Open Bupati Cup turnamen biliar ini menjadi ajang latihan yang baik bagi para atlet biliar Grobogan dalam menghadapi Praporpov yang akan datang. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penghentian operasional sementara PT Semen Gresik di Gunem Rembang mulai berdampak pada pendapatan asli daerah, terutama dari setoran pajak sektor mineral bukan logam dan batuan. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD mencatat sejak pabrik berhenti beroperasi pada Juni 2025, tidak ada lagi setoran pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Padahal rata-rata setiap bulan PT Semen Gresik mampu menyumbang hingga 1,6 miliar rupiah dari sektor ini. Dalam setahun, potensi PAD yang bisa digenggam mencapai 19,2 miliar rupiah. Terakhir kali PT Semen Gresik menyetor pajak tercatat pada April lalu untuk aktivitas pada produksi bulan Maret. Sejak saat itu, Mei dan Juni belum ada setoran sama sekali. Indikasinya produksi memang sudah menurun jauh bahkan sebelum penghentian total diumumkan. Kalau per bulan, kalau per bulan ya 1.600.000.000 lah, sekitar kehilangan potensi ya bahasanya, kehilangan potensi pendapatan satu bulan tuh sekitar 1.600.000.000 kali 8 bulan. Kali 8 bulan ke depan ya. Iya, kali 8 bulan yang akan datang. Sementara per bulannya rata-rata segitu yang sudah disetorkan sampai bulan apa? Yang semen sudah melakukan pembayaran itu baru di bulan April ya, terakhir melakukan pembayarannya di bulan April 2025 untuk bulan Maret ya Bu ya, untuk produksi Maret pembayarannya di April. Artinya untuk yang sudah produksi Mei ini belum disetorkan ke daerah ya. Mei kan belum berhenti. Mei belum. Laporannya kan dia di bulan Juni, kita tetapkannya di bulan Juli. Artinya untuk Juli hampir pasti tidak dapat Bu, karena Juni kan beroperasinya off. Berarti nggak dapat. Sementara itu, Bupati Rembang Harno tidak tinggal diam. Ia mengaku sudah memfasilitasi pertemuan antara pihak perusahaan dan pemerintah desa Tegal Dowo, namun hingga saat ini belum ada solusi terbaik. Sudah memberi solusi, mengundang pihak semen sudah, mengundang pihak desa sudah, semuanya sudah saya laksanakan. Saya sebatas melaksanakan kewajiban saya untuk menjadi penengah, mencari solusi yang terbaik. Saya sudah berusaha mengganduli. Nah, saya mengganduli di sisi lain Pemdes, Pemdes juga masih berkukuh. Nah, yang jelas saya sudah berupaya untuk mengamankan semuanya, PAD masuk, terus masyarakat bisa bekerja, semuanya bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Itu nanti berdampak pada investor yang akan masuk ke Rembang nggak Pak? Ya paling tidak juga menjadi catatan. Ya semoga catatan tersebut tidak berdampak luas itu aja. Mandeknya operasional pabrik bukan hanya menggerus pendapatan daerah, tetapi juga beresiko mempengaruhi iklim investasi di Rembang. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu?
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, setelah sekian lama tidak terdengar, tradisi kirap sunatan khas Semarang akhirnya kembali digelar, diprakasai oleh putra pasangan Isaviono dan Darwati. Dua kuda yang dihias dengan ornamen berwarna-warni mengantarkan Arkana Kenzo, putra dari Isaviono dan Darwati yang berusia 6 tahun, bersama kakaknya Adista Ryoko Revatania keliling kampung YJS Tanggung Rejo, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Semarang. Kirap ini semakin meriah dengan alunan musik drum band yang mengiringi perjalanan Kenzo sang mantan sunat, juga diikuti puluhan anak-anak dari TPQ Al-Ikhlas Tanggung Rejo. Yang membedakan kirap sunatan khas Semarang dengan daerah lainnya adalah penggunaan kuda sebagai sarana utama dalam kirap. Setelah anak dihitan, kirap keliling kampung menjadi bentuk rasa syukur keluarga. Kenzo yang sudah dihitan sejak 2024 lalu mengaku terinspirasi untuk melakukan sunatan setelah menonton film animasi Upin Ipin. Bahkan ia meminta orang tuanya untuk mengadakan kirap menggunakan kuda dan mengiringnya dengan orkes dangdut. Kirap dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat dari kampung YYS Gang 2 menuju Musola Al-Rizal Wetan untuk doa bersama. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Jalan Purwosari Raya sebelum kembali ke rumah untuk pengajian. Orang tua Kenzo, Darwati, mengungkapkan bahwa kirap ini sudah lama tidak dilaksanakan dan baru kali ini digelar karena permintaan Kenzo sendiri. Mereka berharap tradisi ini bisa terus dilestarikan. Enggak, ini udah hitam dari 1 tahun yang lalu udah hitam. Setelah itu kan ini mintanya aku nanggap dangdut gitu, dan nanggap dangdut ya nang besok 1 tahun lagi. Alhamdulillah 1 tahun ini punya rezeki. Alhamdulillah besok nanggap dangdut sama syukuran naik kuda.
Alhamdulillah anaknya juga ngaji, jadi anak yang pintar, ngaji di Ibu Siti Sarah. Berarti nanti tadi yang doain tuh teman-teman TPK-nya. Teman TPK sama ibu guru TPK. Berarti ini dirayain di TPK ya? Di TPK sama di rumah. Harapannya Ibu membuat acara seperti ini itu seperti apa? Ya semoga anaknya menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua dan mempunyai rezeki yang berlimpah lah gitu, sehat. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami pemirsa warga Dusun Kebrok, Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang digemparkan dengan penemuan mayat manusia di dasar sumur yang terletak di tengah kebun. Jenazah yang ditemukan sudah dalam kondisi mengenaskan dan tidak lagi utuh. Sunarno, warga Desa Kalibeji, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, terkejut saat menemukan jenazah manusia yang sudah tidak utuh lagi di dasar sumur yang berair di tengah-tengah kebun saat ia tengah mencari rumput. Jenazah yang diduga merupakan warga Kalibeji Tuntang yang sudah hilang selama 40 hari itu sudah dalam kondisi mengenaskan karena tubuhnya sudah tidak lagi utuh dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Petugas gabungan dari polisi dan relawan pun menghadapi kesulitan saat melakukan evakuasi. Mereka harus melewati kali parat dengan arus air yang sangat deras. Ditambah lagi kondisi jenazah yang terjebak di kedalaman 5 meter dalam sumur yang masih terisi air. Cari rumput, di jalan itu ada bau menyengat. Rumput saya silakan toh. Kayak ada bangkai, itu nggak jelas. Saya kembalikan lagi. Ini rumput, saya fokus cari rumput. Dari saya memastikan untuk cari teman-teman, memastikan itu bangkai apa. Curiganya kenapa Mas? Baunya sandal. Oh, ada sendal. Ada sendal. Ya. Terus akhirnya dicari warga Mas atau apa? Ya saya cari orang lah. Ya. Hubungi Pak Babin hubungi Pak Babin. Belum diangkat ya, tapi kalau diangkat berarti 80% itu mengarah warga yang kontrak di tempat kami Kalibeji itu berKTP Tegarun Kecamatan Banyubiru itu hilang tidak pulang itu sudah selama lebih dari 40 hari kan 75-an lebih. Saat ini jenazah tersebut sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian dari Polres Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, upaya menjadikan kawasan Pati Ayam di Kabupaten Kudus dan Pati, Jawa Tengah sebagai situs nasional terus dilakukan. Penelitian lanjutan terhadap temuan fosil gajah purba kembali digelar sebagai bagian dari dorongan menuju status situs nasional. Di kawasan Bukit Pati Ayam Kudus, tim peneliti dari CPAS Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah melanjutkan penelitian terhadap fosil gajah purba jenis Elepas. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari temuan yang telah dimulai sejak tahun lalu. Ya, saya kira ini masih masalah atau tantangan yang sekarang atau PR lah ya, pekerjaan rumah yang sekarang ada ini menyelesaikan berbagai ini bukan dari sisi akademis atau sisi keilmuan karena sudah terbukti, tapi justru masalah administrasi karena wilayah Pati Ayam ini terdiri dari 2 kabupaten dan ada aturan-aturan yang harus diikuti, dilengkapi oleh pemerintah daerah masing-masing untuk kemudian bisa meningkatkan situs Pati Ayam menjadi situs nasional. Itu memang sudah direncanakan ya Bu ke depan? Ya, saya berharap bersama-sama dengan Pemda Kabupaten Kudus dan memang kami sudah melakukan komunikasi dengan Pemda Kabupaten Pati. Kami juga siap untuk mendampingi dan besok rencananya minggu depan para peneliti dari CEPAS, Profesor Turma sendiri merencanakan untuk berkunjung ke Pati dan bisa berkomunikasi secara langsung dengan pemerintah daerah Pati.
Selain fosil gajah, tim peneliti menyebut kawasan Pati Ayam diperkirakan menyimpan hingga 10.000 segmen fosil sebagai spesies purba. Potensi ini dinilai cukup kuat untuk mendorong Pati Ayam menjadi situs nasional. Namun sejumlah persoalan administratif masih menjadi tantangan utama, mengingat lokasi penemuan fosil terletak di 2 wilayah yakni Kabupaten Kudus dan Pati. Sementara itu, peneliti senior CPS Indonesia, Profesor Truman Simanjutak menyebutkan fosil yang ditemukan diperkirakan berusia antara 400.000 hingga 500.000 tahun, berdasarkan analisis stratigrafi sementara. Temuan gajah utuh ya, boleh dikatakan utuh karena sebagian besar dari bagian tubuhnya itu masih lengkap. Ini dalam istilah ilmiahnya itu elepas species. Jadi salah satu spesies gajah purba yang pernah hidup di Pati Ayam. Ada satu lagi jenis gajah purba yang hidup di situs yang sama dan pada waktu yang sama. Mereka kohabitasi, seolah-olah berbagi kehidupan di dalam situs ini, yaitu yang disebut dengan stegodon. Itu jenis purba juga, gajah purba juga. Nah, ini penelitian melibatkan dari siapa saja, dari mana saja? Ya, kita ya yang terlibat dalam penelitian ini dari Center for Prehistory and Austronesian Studies. Ini sebuah yayasan yang merupakan semacam pusat studi prasejarah dan Austronesia. Yayasan yang memang sangat-sangat concern dalam menggali nilai-nilai keindonesiaan kita yang notabene sangat-sangat penting untuk bangsa ini. Konservasi fosil di Pati Ayam dinilai sangat penting agar fosil-fosil ini tetap utuh dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian sekaligus objek wisata edukasi di masa mendatang. Pati Ayam kini bukan hanya menjadi jejak sejarah masa lalu, tetapi juga diharapkan dapat menjadi warisan ilmiah dan edukatif bagi generasi mendatang. Dari Kudus, Fatur Roman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya menciptakan lingkungan desa yang bersih dari sampah sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari kembali melakukan program unggulannya Siaga Bersatu di Desa Rejosari, Kecamatan Kangkung. Program Siaga Bersatu kembali digelar Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bersama jajaran pejabat daerah. Kali ini berlokasi di Desa Rejosari, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan menyerap aspirasi warga secara langsung. Sejak pagi, Bupati Tika bersama Sekda dan OPD terkait turun langsung membersihkan area balai desa. Warga, perangkat desa, dan dinas terkait juga turut serta dalam aksi bersih-bersih, mulai dari pemungutan sampah hingga pemangkasan rumput liar. Lewat program ini, Pemkab Kendal ingin membangun kebiasaan hidup bersih sekaligus membuka dialog dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan bibit pohon mangga kepada Kepala Desa Rejosari. Tak hanya diserahkan, Bupati Tika bersama Sekda dan jajaran OPD juga menanam langsung pohon mangga di lingkungan balai desa sebagai simbol penghijauan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya, dalam sesi serap aspirasi, Bupati Tika berdialog dengan warga untuk mendengar langsung berbagai masukan, mulai dari bidang pendidikan, budaya, hingga ekonomi desa. Terkait rencana pendirian sekolah rakyat di Bandengan yang ditolak warga, Bupati akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mencari solusi terbaik. Coba kami kalau misalnya sudah ada ke kami laporan tertulis, nanti baru akan kami tindak lanjuti. Tapi ada lahan lainnya yang bisa menjadi alternatif, Bu? Ada, tetapi memang tidak luas seperti yang di situ. Jadi kalau dari Kemensos itu minimal itu 8 hektar terkumpul. Nah, kita yang ada yang luas tetapi itu lahannya mungkin ya mencar-mencar atau ada yang di atas itu tidak landai. Jadi kalau yang diharapkan dari pemerintah kan yang aman ya. Untuk penanganan banjir itu kami juga sedang mengupayakan.
karena agar supaya itu kan aset pemerintah yang sekarang ini kan kurang produktif ya, tidak produktif. Nanti kalau bisa terpenuhi dibangun sekolah rakyat, otomatis kan akan bisa menjadikan lahan yang produktif. Bupati menegaskan semua aspirasi warga akan ditampung. Dari setiap langkah akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi aktif, program Siaga Bersatu diharapkan menjadi pemicu perubahan positif di seluruh desa di Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyu di Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 hadir dalam panen perdana kopi Merapi di Padukuhan Ploso Kerep, Kabupaten Sleman pada Minggu 15 Juni lalu. Dalam kesempatan ini, Sultan menginginkan adanya embung untuk membantu keberlangsungan perkebunan kopi milik warga. Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri panen perdana kopi Merapi di Padukuhan Ploso Kerep, Kelurahan Umbul Harjo, Kabupaten Sleman pada Minggu 15 Juni. Kopi tersebut ditanam oleh warga lereng Merapi 3 tahun lalu atas ide dari Sri Sultan yang menginginkan masyarakat di wilayah tersebut untuk berhenti menambang pasir. Dari 150.000 batang kopi yang ditanam 3 tahun lalu, kini petani kopi Merapi sudah bisa memanennya. Bahkan untuk menjaga keberlangsungan perkebunan kopi milik warga Merapi, Sultan menjanjikan pembuatan embung yang dianggarkan dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Embung itu nantinya berguna untuk menampung air hujan dan dimanfaatkan untuk pengairan kebun kopi milik warga. Sebetulnya kopi ini juga memerlukan air yang cukup.
Jadi masih ada sisa tanah yang mungkin perlu dimanfaatkan untuk kita bikinkan embung. Nggak usah APBN daerah aja bisa. Gitu. Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto memberikan bantuan sejumlah 20.000 batang kopi untuk pengembangan kopi Merapi. Warga pun menyambut baik bantuan yang diberikan pemerintah tersebut. Intinya kami berkomitmen kalau memang mau dikembangkan lagi monggo, karena saya lihat lahannya masih banyak Pak. Kopi itu kan bisa tumpang sari. Kopi juga bisa menjadi tanaman konservasi. Jadi bisa mencegah erosi. Jadi komplit. Fungsi ekologisnya ada, fungsi ekonomisnya apalagi. Hasil yang bisa diandalkan untuk jangka menengah itu, jangka panjang, jangka menengah itu ya kopi. Karena yang musiman itu kan ada cabai dan sebagainya. Cabai sekarang sudah mulai mengurangi tenaga kan terus menerus ngurus. Kalau kopi kan nanti tinggal beberapa waktu bisa dikerjakan. Tanaman kopi yang tumbuh di lereng Merapi saat ini ada 2 jenis, yaitu kopi Robusta dan Arabica, di mana kopi-kopi ini ditanam di kebun pribadi milik warga. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut sampah bukan lagi menjadi masalah. Hadirnya pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTS membuat sampah menjadi harta karun yang diincar oleh sejumlah negara. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan saat ini rata-rata warga ibu kota memproduksi 7.700 ton sampah per hari. Dalam panel diskusi pada acara Jakarta Future Festival yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Tim Jakarta, Minggu 15 Juni, Pramono menyebut angka itu belum termasuk dengan jumlah sampah di Bantar Gebang yang mencapai 56 juta ton. Namun hal tersebut jelas Pramono bukan lagi menjadi masalah besar bagi pemerintahannya. Sebab sampah kini menjadi harta karun yang diincar oleh sejumlah negara karena memiliki banyak manfaat asal dapat dikelola dengan benar. Yang dulu sampah menjadi momok, menjadi beban, sebentar lagi sampah ini seperti harta karun diperebutkan oleh siapapun. Sekarang Mas Gita, tamu saya yang paling banyak adalah orang mau ngurus sampah. Mereka semua lagi menunggu keputusan Bapak Presiden. Bagi saya pribadi, bagi Jakarta, tipping fee sudah bukan menjadi persoalan lagi. Sehingga dengan demikian berapapun kami sanggup untuk itu. Karena apa? Stoknya ada, kebutuhannya ada, demand-nya ada. Pramono menyampaikan bahwa sejumlah negara saat ini seperti Jepang, China, Eropa termasuk Singapura telah mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga sampah PLTS. Ia menyebut bahwa 4 PLTS juga akan hadir di Jakarta. Dengan demikian, masalah sampah tak hanya selesai dalam 1 tahun ke depan, melainkan juga menjadi peluang untuk menghadirkan energi listrik yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh wilayah di Jakarta. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, Balai Besar Karantina Kesehatan Makassar melakukan pengawasan ketat bagi para penumpang internasional. Kepala BBKK Makassar, Ahmad Farhani Triandrianto, saat ditemui di Kabupaten Maros mengatakan ia melakukan beberapa SOP khusus, mulai dari pengisian satu sehat, health pass, dan pemeriksaan suhu dengan thermal scanner. Keluarnya surat edaran dari Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, Balai Besar Karantina Kesehatan atau BBKK Makassar melakukan pengawasan ketat bagi para penumpang internasional di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kepala BBKK Makassar, Ahmad Farhani Triandrianto, saat ditemui di Kabupaten Maros Minggu 15 Mei mengatakan pihaknya melakukan beberapa SOP khusus untuk kru maupun penumpang, mulai dari penggunaan masker, pengisian satu sehat health pass atau SSHP, dan pemeriksaan suhu dengan thermal scanner. Pelaku perjalanan ini juga akan diawasi atau diamati terhadap gejala dan tanda yang muncul. Apakah dia demam dari tadi pemeriksaan thermal scanner, atau dia ada batuk dan atau ada sesak napas. Kemudian yang terakhir
para pelaku perjalanan ini akan dilakukan pendalaman apabila ditemukan gejala atau tanda yang muncul. Jika ditemukan adanya gejala mirip COVID-19, maka akan dilakukan pemeriksaan dengan 2 metode yaitu rapid antigen dan tes PCR. Ahmad mengatakan SOP juga berlaku untuk jamaah haji. Hingga berita ini diturunkan, terdapat sekitar 14 jamaah haji yang telah tiba di Makassar dan ditemukan bergejala. Namun setelah melalui pemeriksaan rapid antigen, hasilnya dinyatakan negatif. BBKK Makassar juga mencatat dari bulan Januari hingga Juni, terdapat 24 penumpang bergejala mirip COVID-19. Seluruh penumpang tersebut telah melalui tes swab dan pemeriksaan PCR dengan hasil negatif. Meski ada 1 di antaranya positif, tetapi kini telah dinyatakan sembuh. Pemirsa, pemerintah Kota Pontianak bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota dan Satpol PP memberlakukan jam malam khusus anak usia sekolah di wilayah setempat. Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menekan angka kriminalitas pada anak di bawah umur. Jam malam khusus anak usia sekolah resmi diberlakukan oleh pemerintah Kota Pontianak, di mana dalam pelaksanaannya Pemkot juga menggandeng Kepolisian Resor Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah setempat. Selain mengurangi risiko paparan dinamika sosial yang kurang baik saat malam hari, kegiatan yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2025 itu juga bertujuan untuk menekan angka kriminalitas anak di bawah umur. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Minggu 15 Juni mengatakan, jam malam berlaku mulai pukul 10 hingga 4 dini hari setiap hari Minggu hingga Jumat malam. Jika petugas menemukan anak di bawah usia 18 tahun berada di luar rumah pada waktu tersebut, ada sanksi pembinaan di tempat rehabilitasi. Jam malam memang kita lakukan secara normatif dengan kita melihat kondisi lapangan nantinya. Jadi anak pelajar yang di bawah 17 tahun tentunya akan menjadi pantauan kita. Kita evaluasi terus loh, efektivitas hendaknya jam malam untuk para siswa. Harus ada peran masyarakat ya dalam hal pengawasan terhadap anak-anak di luar ini. Nah, tempat usaha kita himbau untuk kemudian berperan aktif membantu pemerintah dalam rangka pengawasan itu. Terhitung sejak Januari hingga Mei 2025, Polresta Pontianak berhasil mengungkap lebih dari 40 kasus kriminal, di mana 80% tersangka dan korbannya adalah anak di bawah umur. Modus operandinya mulai dari tawuran, kurir miras hingga terlibat perdagangan gelap narkotika. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomong retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Forsepsi PT Pegadaian Area Padang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menggelar kampanye pengurangan plastik pada Minggu 15 Juni lalu. Kampanye yang berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumbar ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Selain menyadarkan masyarakat tentang bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan, acara ini juga memberikan edukasi dengan membagikan kantong ramah lingkungan kepada masyarakat yang sedang berolahraga. Namun, penyadaran terhadap masyarakat untuk mengurangi bahkan mengganti penggunaan produk berbahan plastik juga perlu dimasifkan, sehingga akan berdampak terhadap berkurangnya volume sampah plastik di lingkungan. Demikian disampaikan Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia Forsepsi Mina Dewi pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Padang pada Minggu 15 Juni. Dewi menyebut Forsepsi bakal berkolaborasi dan mengedukasi pelaku UMKM ataupun petani dalam upaya pengurangan sampah plastik dan juga sampah organik. Bank sampah itu tidak hanya bagaimana bank sampah itu berkembang, tapi juga berdampak kepada masyarakat dan nasabahnya. Nah, tujuannya apa? Salah satunya nasabah kita kan ada UMKM di sana, ada petani di sana. Nah, itulah yang akan kita rangkul bagaimana usaha-usaha mereka juga berkolaborasi dengan bank sampah. Pertama, pengurangan sampah dari sumber, apakah mereka pelaku usaha atau pertanian. Nah, kita selaku dari PT Pegadaian Area Padang pada umumnya dan cabang Pegadaian Tepi Bandar pada khususnya selalu mensupport untuk dari bank sampah ini sehingga kedepannya kita akan tetap memberikan dukungan yang terbaik untuk bank sampah yang melakukan membina hubungan lingkungan hidup. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengatakan persoalan sampah tidak hanya tanggung jawab pengelola sampah, tapi merupakan tanggung jawab individu dengan membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kami juga sangat mengharapkan adanya upaya pemilahan sampah di rumah tangga. Bagaimana rumah-rumah tangga kita hari ini untuk bisa memilah sampah organik dan sampah anorganik, sehingga yang sampai ke TPA itu hanya residu atau sampah yang mungkin tidak laku jual saja lagi. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut, anggota Forsepsi tidak hanya memberikan kantong belanja yang ramah lingkungan kepada masyarakat, namun juga memberi edukasi agar masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik. Pemirsa, pentas seni dan budaya Minangkabau kini menjadi sarana hiburan edukatif bagi masyarakat Kota Padang. Tak hanya menjadi pertunjukan menghibur, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada generasi muda. Melalui kegiatan bertajuk Nongkrong Kreatif, suasana Sabtu malam di kota ini disulap menjadi ajang apresiasi seni yang melibatkan langsung para pelajar sebagai pelaku utama. Sabtu malam biasanya identik dengan waktu untuk bersantai dan nongkrong bersama teman atau keluarga. Tapi bagaimana kalau kegiatan nongkrong itu diisi dengan sesuatu yang lebih positif? Sembari mengenal seni dan kebudayaan daerah, pasti akan terasa lebih bermakna, bukan? Inilah yang ditawarkan oleh program Nongkrong Kreatif, sebuah agenda Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Sumatera Barat, yang pada Sabtu 14 Juni menggelar pentas seni bernuansa budaya lokal.
Berbagai kesenian khas Minang seperti tarian tradisional hingga randai atau seni pertunjukan hiburan yang di dalamnya terdapat musik, drama, dan pencaksilat. Menariknya, semua pertunjukan ini diperankan oleh pelajar dari SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi dan pelajar SMP Negeri 8 Padang yang sedang mempelajari budaya Minangkabau melalui mata pelajaran muatan lokal. Dan itu nanti ada namanya pentas permanen. Nah, di pentas-pentas itu kita salurkan anak-anak kita yang sekarang belajar program adat dan budaya Keminangkabauan itu di tempat-tempat pentas tadi. Hari ini kita mulai di perdana dan insya Allah akan kita kembangkan pada titik-titik yang lain. Kepala SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi Ratna Yuliani mengungkapkan, kegiatan pentas seni yang digelar Pemkot Padang membantu memberi ruang dan panggung bagi siswa untuk dapat tampil menunjukkan bakat kesenian yang dimiliki. Sangat bagus, sangat memotivasi siswa di sekolah untuk bisa menampilkan kebolehan mereka, menggali bakat mereka, dan melayani mereka sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Ini memang juga diajarkan dalam pelajaran Keminangkabauan ini? Di sekolah iya, kebudayaan ini ya. Pemkot Padang menargetkan 400 sekolah untuk mengisi kegiatan pentas seni tersebut. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah Kabupaten Bulungan bersama dengan komunitas peduli lingkungan melakukan kegiatan menukar sampah botol plastik yang diisi dengan sampah non-organik EcoBrick. Selain mengedukasi masyarakat agar bijak menggunakan sampah plastik, masyarakat juga diuntungkan dengan memperoleh uang tunai dan sembako. Masyarakat Kabupaten Bulungan berbondong-bondong menukarkan EcoBrick, botol plastik yang diisi padat dengan sampah non-organik dalam kegiatan penukaran sampah yang digelar Minggu 15 Juni. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Kabupaten Bulungan, dan salah satu komunitas peduli lingkungan setempat. Inisiatif ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik di wilayah Bulungan yang tercatat mencapai 214 ton sejak Januari hingga Juni 2025. Tingginya antusiasme warga bukan tanpa alasan. Selain bisa ikut menjaga lingkungan, mereka juga mendapatkan imbalan berupa sembako hingga uang tunai sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. EcoBrick yang dikumpulkan nantinya akan dimanfaatkan menjadi bahan bangunan ramah lingkungan dan produk kerajinan daur ulang, membuktikan bahwa sampah plastik bisa diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Kapan lagi kalau dari sekarang? Jujur aja, hentikan sampah plastik menjadi isu yang luar biasa sekarang. Dan ini bukan hanya dari pemerintah daerah juga. Program penukaran EcoBrick ini sudah berjalan di Kabupaten Bulungan setidaknya sejak 2018. Edukasi juga disosialisasikan kepada siswa sekolah sebagai cara peduli lingkungan sejak dini. Ada beberapa dari teman-teman yang mengantar EcoBrick. Ada yang tidak memenuhi standar, karena kalau tidak memenuhi standar akan berbahaya jika nanti kita gunakan misalnya dalam bentuk jembatan atau kursi atau bangku ya gitu ya. Makanya ada standar, nanti kita akan sampaikan pada saat nanti seminar. Nah, untuk tahun 2024 sampai tahun 2025 kita naikkan lagi EcoBrick, kita beli dari masyarakat sebesar 10.000 sekilo. Harapannya bisa buat tutup botol, terus botol air minum dari sampah plastik ini jadi meja dan kursi. Harapannya itu yang besar, harapan kami, karena kalau itu butuh beberapa alat yang memungkinkan untuk kita bisa gunakan. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga diajak membersihkan lingkungan dengan mengambil sampah yang ada di pinggir jalan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bertolak ke Singapura untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Selama kunjungan tersebut, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam serta menghadiri pertemuan bilateral Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong guna memperkuat kemitraan Indonesia-Singapura di berbagai sektor.
Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Prati, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.